Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi selamat malam wabarakatuh. kepada Pak Arif dan Pak Milkan. Ya. Ya. Jadi setiap driver baru pasti saya akan memberikan pembekalan atau pemahaman ya tentang support driver skill. Ya, atau skill kita menjadi driver itu seperti apa. Cara kita mengemudi, gimana caranya kita menghindari namanya accident. Oke. Namun pembahasannya adalah driver safety atau driver yang mengemudi dengan aman atau mengemudi dengan selamat. Itu artinya driver safety. Lalu kemudian 5 langkah dasar defensif driving di jalanan. Apa artinya defensif driving di jalanan? Perilaku seorang pengemudi yang mengutamakan atau mengedepankan baik keselamatan diri sendiri ataupun orang lain. Namun punya tingkatan. Yang pertama adalah dinamika kendaraan atau pahami dinamika kendaraan. Sebelum kita berangkat, cek kembali ya dari faktur, ya enggak? Dokumen aja yang kita bawa, ada materi enggak? Baru kita menuju ke unit, yaitu balok. Ya, cek baloknya apa, kurangnya apa, ya kan? Toolkitnya ada enggak? Bannya bagus enggak? Lampu-lampunya bagus enggak? Air radiatornya kurang atau sesuai enggak? Olinya sudah sesuai atau tidak, ya kan? Gemboknya apalagi, ya. Supaya apa? Supaya teman-teman tidak kesusahan di jalan nantinya. Contohnya misalkan kita pahami dinamika kendaraan, ya. Kita tidak ngecek nih. Yang seharusnya kita bawa adalah pusur contohnya. Tapi kenapa teman-teman bawa JDD kan gitu ya? Truk lah gitu kan. Nah, itu salah satu contoh ya. Jadi kita harus pahami dinamika kendaraan. Jadi apa yang kita bawa kita harus tahu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jaga jarak aman atau zona mengemudi. Ya, jadi teman-teman itu harus benar-benar menjaga jarak teman-teman dalam atau saat mengemudi. Contoh dalam kota, ya kan? Dan kota ini juga bahaya, zona-zona sekolah, zona-zona yang tempat keramaian lah, ya. Kita harus benar-benar menjaga jarak kita di situ dengan unit yang ada di depan kita. Ya, kecepatan kita adalah 50 sampai 60 km per jam. Supaya teman-teman tidak salah gitu ya. Supaya teman-teman bisa menghindar ketika ada pengereman tiba-tiba di depan itu, teman-teman bisa menghindar dengan cepat tanggap ya. Oke? Itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, ya, selalu awasi kondisi sekitar. Teman-teman, misalkan nih Milkan sama Pak Arif ini kan baru nih, ya jadi harus tahu, ya kan? Belum tahu juga tempat mana tokonya yang berbahaya, mana tempat jalannya yang berbahaya kan gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar selalu awasi kondisi sekitar. Entah itu jalannya curam, naik, nanjak, ya. Terus lalu kemudian ada longkang dan lain sebagainya. Teman-teman harus tahu di situ. Jadi kita harus awasi, benar nggak? Ada pepohonan nggak dan lain sebagainya ya. Itu selalu awasi kondisi sekitar. Ini yang ketiga. Yang keempat, waspadai blind spot. Ya, blind spot ini teman-teman harus paham juga ketika nyalip. Nyalip itu gimana caranya? Kita lihat unit yang di belakang itu pakai apa? Spion. Biasanya kan ibu-ibu nih pinggir, ya kan? Ya, itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman saat melakukan blind spot di jalan. Saat mau apa? Mau nyalip dan lain sebagainya itu harus pakai blind spot. Ya, itu yang keempat. Ya. Lalu kemudian yang kelima, hindari distraksi dan paham marka.
Jadi kita tidak boleh memakai handphone. Boleh nggak kira-kira Nggak boleh. saat mengemudi? Tidak boleh. Makan boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Nggak boleh. Rokok boleh nggak? Nah, itu. Jangan sampai teman-teman. Kalau mau rokok, makan, mau main handphone, silakan berhenti. Ya mungkin dari sebelah nyari unit dan lain sebagainya ya nggak? Ya. Nah itu harus teman-teman perhatikan. Jadi kita tidak boleh beraktivitas atau memakai handphone saat mengemudi. Kita harus fokus ya demi keselamatan teman-teman. Siap. Ada pertanyaan nggak di sini? Selamat ya. Tidak ada. Paham ya? Selamat. Jadi semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Selamat bergabung di PT Setra Praba Perkasa. Siap. Ya semoga teman-teman selalu betah ya Siap. dalam bekerja. Ya jangan sampai kita hanya numpang kerja. Kita harus benar-benar tunjukkan performa kita kepada perusahaan bahwa kita bisa ya, Siap. dan tunjukkan bahwa kita bisa memberikan yang terbaik kepada keluarga kita ya. Di saat teman-teman gajian dan lain sebagainya ya jangan lupa keluarga ya. Begitu juga pas kerja ya, kita harus minta persetujuan dari istri, anak ya kan, Siap. supaya teman-teman selamat sampai tujuan ya. Ya. Karena kita tujuannya kita di sini bekerja demi istri dan anak ya. Jadi tidak ada namanya oh Pak Rahim itu bos, nggak ada. Kita sama ya, kita kuli di sini. Jadi teman-teman nggak usah sungkan ya. Jadi tidak ada namanya oh Pak Rahim itu bos, atasan, pimpinan, nggak ada ya. Jadi kita sama rata, teman-teman lebih giat kerja gitu kan, kita sama-sama kuli di sini ya. Oke. Siap.